Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan pokok ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi ialah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 kegiatan, yakni produksi, konsumsi, dan distribusi. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kegiatan pokok ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Nah, pernahkah kalian pada saat reuni bersama teman-teman sekolah, kalian memilih pakaian dan menggunakan pakaian tersebut? Tanpa disadari, kalian sedang melakukan salah satu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Nah, apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi dilakukan oleh setiap orang, bahkan perusahaan dan pemerintah pun tidak terlepas dari kegiatan yang memerlukan pengorbanan uang ini. Pihak yang melakukan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi? Tujuan pertama dari kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang secara sekaligus. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus adalah barang tertentu yang dirancang untuk digunakan dalam batasan tertentu. Ada barang yang dirancang untuk pemakaian satu kali, seperti masker kesehatan. Tujuan kegiatan konsumsi yang kedua yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang secara bertahap. Merupakan barang yang dirancang untuk digunakan tanpa batasan tertentu dalam satu waktu. Contohnya, sepatu yang dapat kita gunakan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu. Tujuan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Contohnya, kebutuhan jasmani, makan dan minum. Kebutuhan rohani ada rekreasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Yang pertama, ada tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, tingkat konsumsinya juga semakin tinggi dan sebaliknya. Contohnya, tingkat konsumsi pemilik usaha lebih tinggi dibandingkan karyawannya. Selanjutnya, ada selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera gaya yang lebih baik, baik dari hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Selanjutnya ada harga dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, tingkat pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, ada jumlah anggota keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada jenis kelamin. Kebutuhan barang dan jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi.
Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Selanjutnya, perilaku konsumtif akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, apa dampak positif dan negatif dari perilaku konsumtif? Yang pertama, ada dampak positif perilaku konsumtif. Dampak positif perilaku konsumtif yang pertama yaitu membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Kegiatan konsumsi yang tinggi di masyarakat akan meningkatkan produktivitas, sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Dampak positif selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah pendapatan. Karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Dampak positif selanjutnya menciptakan pasar bagi produsen. Karena dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain dampak positif, perilaku konsumtif juga memberikan dampak negatif. Nah, apa saja dampak negatif dari perilaku konsumtif? Dampak negatif dari perilaku konsumtif yang pertama yaitu pola hidup yang boros. Orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Dampak negatif yang kedua yaitu mengurangi kesempatan untuk menabung. Orang akan lebih sering membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan untuk ditabung. Dampak negatif yang ketiga yaitu cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, sekian pembahasan kita pada materi salah satu kegiatan pokok ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.